Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin menyampaikan mengenai profil investasi fisik atau sering disingkat dengan PMTB, pembentukan modal tetap bruto di Indonesia tahun 2010-2018. Jadi seperti kita ketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau sering juga disebut dengan engine growth, mesin pertumbuhan. Dalam PDB Pengeluaran Indonesia, PMTB, pembentukan modal tetap bruto, memberikan andil atau kontribusi sekitar 32% terhadap PDB Indonesia. Pada tanggal 7 Juli 2021 kemarin, BPS telah merilis dalam webnya ya mengenai matrik investasi atau tangible asset, aset berwujud atau PMTB yang dirinci menurut lapangan usaha, jenis barang modal dan sektor institusi yang dikumpulkan melalui survei penyusunan disagregasi PMTB tahun 2017-19. Matriks tersebut ya sebenarnya sangat bermanfaat ya bagi analisis investasi karena dirinci menurut tiga dimensi tadi, yaitu lapangan usaha, jenis barang modal, dan ya, sektor institusi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan secara umum ya terkait dengan matrik investasi tersebut. Untuk analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan ya secara detail terhadap matrik investasi tersebut. Baik, sebelum saya mulai, perlu kita ketahui bahwa klasifikasi yang digunakan dalam matrik investasi tersebut ada 3 dimensi ya. Pertama lapangan usaha, kedua jenis barang modal, dan ketiga institusi. Klasifikasi lapangan usaha ini menunjukkan di mana investasi tersebut dilakukan pada kegiatan ekonomi yang mana atau pada lapangan usaha yang mana ya investasi tersebut dilakukan. Sedangkan menurut jenis barang modal ya investasi tersebut ditanamkan dalam bentuk barang modal apa? Apakah bangunan, kendaraan, peralatan lainnya, dan seterusnya. Sedangkan menurut institusi ini adalah siapa yang melakukan, apakah pemerintah, apakah badan usaha milik pemerintah atau swasta. Jadi klasifikasi ini merujuk pada standar-standar UN, PBB yang telah disepakati. Baik, mungkin untuk sederhananya kita lihat bagaimana perkembangan PMTB ya selama kurun 2010-2018 ya. Jadi di sini kita bisa lihat dari 2010 PMTB Indonesia itu sebesar 2.179 triliun dan pada tahun 2018 meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 4.909 triliun ya. Nah, jadi perkembangan ini cukup menggembirakan ya, artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Lantas bagaimana pertumbuhan PMTB tersebut setiap tahunnya? Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa pada tahun 2012 terjadi kenaikan atau pertumbuhan PDEB yang sangat signifikan, yaitu 19,53% ya. Dan secara umum ya pertumbuhan PMTB atau investasi fisik di Indonesia meningkat cukup tinggi ya. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita melihat investasi fisik atau PMTB ini menurut lapangan usaha, artinya lapangan usaha mana saja yang paling banyak melakukan investasi fisik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan itu yang paling besar, ya, sebesar 971 triliun, ya.
kemudian diikuti oleh real estate ya sebesar 920 triliun, dan yang ketiga adalah pertanian sebesar 500 triliun. Nah, kalau kita buat atau kita ini buat dalam persentase ya, hampir 20% investasi fisik di Indonesia itu terjadi di kegiatan ekonomi atau lapangan usaha industri pengolahan ya. Kemudian di pertanian 10,2% dan di real estate cukup tinggi 18,7%. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang paling banyak melakukan investasi fisik. Ya. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita lihat menurut sektor institusi yang melakukan investasi. Ya, jadi sektor institusi yang paling banyak melakukan investasi itu adalah sektor swasta sebesar 4.140 triliun ya. Sedangkan pemerintah 420 triliun dan badan usaha milik pemerintah 347 triliun. Sedangkan dalam persentase ya 84% itu merupakan investasi swasta ya, kemudian pemerintah 9% dan badan usaha milik pemerintah 7%. Nah, inilah struktur investasi Indonesia pada tahun 2018 menurut sektor institusi atau siapa yang melakukan. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita lihat investasi menurut jenis barang modal ya. Di sini tampak bahwa jenis barang modal yang paling besar diinvestasikan adalah bangunan atau konstruksi ya. Di sini kita bisa lihat konstruksi lainnya ini berupa jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya itu sebesar 1.247 triliun. Bangunan bukan tempat tinggal ini menempati nomor kedua 1.072 triliun dan bangunan tempat tinggal 850 triliun ya. Nah, ini adalah jenis barang modal ya yang paling banyak diinvestasikan dalam melakukan kegiatan usaha ya. Atau secara persentase ya hampir 65% PMTB ini berupa bangunan atau konstruksi, yaitu bangunan tempat tinggal, bukan tempat tinggal dan konstruksi lainnya ya. Sedangkan mesin lainnya itu 10,80% ya. Nah, inilah struktur dari jenis barang modal yang diinvestasikan di Indonesia pada tahun 2018 ya. Namun secara umum ya struktur ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2010 ya. Nah, inilah kelebihan matrik investasi yang dirilis dalam web BPS bahwa kita bisa melihat ya jenis aset, jenis barang modal ya menurut lapangan usaha. Jadi kolom yang paling kanan ya itu adalah share ya, artinya share lapangan usaha dalam membentuk investasi atau PMTB ya. Seperti kita ketahui tadi di awal bahwa industri pengolahan itu memberikan kontribusi yang paling besar 19,80% ya. Kemudian real estate 18,74% ya dan pertanian 10,19%. Tiga lapangan usaha ini ya umumnya sebahagian besar itu menginvestasikan untuk barang modal bangunan ya seperti industri pengolahan ya dari 19,8% atau dari 100% barang modalnya itu 58,61% itu merupakan barang modal bangunan ya. Kemudian mesin perlengkapannya 25% ya dan kendaraan 7%. Sedangkan real estate ini sedikit berbeda karena barang modalnya adalah berupa bangunan tempat tinggal ya.
Jadi, barang modal bangunan di real estate itu 95,54% ya. Kemudian yang terbesar berikutnya adalah mesin dan perlengkapan. Sedangkan di pertanian ya, ini adalah Cultivate Biological Resources ya atau CBR ya, karena ternak-ternak besar ya, kemudian perkebunan itu dianggap sebagai barang modal ya sebesar 51,20% ya, sedangkan bangunannya 35,09%. Nah, ada yang menarik di sini bahwa secara umum sektor bangunan ya atau barang modal bangunan ini memberikan kontribusi terbesar, namun yang berwarna biru lapangan usaha keuangan dan asuransi ini barang modal yang terbesar itu adalah produk kekayaan intelektual sebesar 36,72%. Sedangkan kendaraan itu hanya 30,64% dan bangunan hanya 17,54%. Ini karakteristik sektor keuangan di Indonesia pada tahun 2018 ya. Jadi dari matriks ini kita bisa meneliti lebih jauh atau menganalisis lebih dalam ya kegiatan ekonomi atau lapangan-lapangan usaha apa saja yang menginvestasikan barang modalnya dalam bentuk apa. Kesimpulannya ya, pertama adalah perkembangan investasi fisik Indonesia dalam kurun waktu 2010-2018 cukup menggembirakan dengan kenaikan lebih dari 2 kali lipat ya. Kemudian investasi fisik paling besar dilakukan di kegiatan ekonomi industri pengolahan, real estate, dan pertanian. Serta institusi atau sektor yang paling besar melakukan investasi fisik adalah sektor swasta, tadi 84%. Dan jenis barang modal yang paling banyak diinvestasikan adalah barang modal bangunan. Ya. Nah, jika kita ingin menganalisis lebih jauh, ya, itu bisa kita lakukan dengan melihat matrik investasi yang lebih rinci lagi. Ya. Demikian beberapa informasi terkait dengan investasi fisik atau PMTB. Eh, Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.